Selamat malam, Pak Sabar. Apa kabar ini? Selamat malam Bu, kabar sehat. Ibu apa kabar Bu? Sehat juga, Pak. Eh, apa nih yang mau kita bicarakan saat ini, Pak? Begini Bu, belakangan ini saya merasa suntuk sekali. Saya suntuk dengan keadaan murid-murid saya yang kondisi belajarnya menurut saya kurang aktif dan tidak efektif di kelas. Jadi eh, perilaku mereka tersebut membuat saya menjadi bingung sebab saya rasa saya sudah melakukan yang terbaik begitu Bu. Kenapa bisa itu terjadi begitu? Begitu ya. Kalau boleh tahu nih, Pak, kondisi belajar murid Bapak yang seperti apa sih yang membuat Bapak itu jadi pusing seperti itu? Begini Bu keadaannya. Eh, saya kan mengajar mata pelajaran matematika dan di kelas 8 ini saya masuk setiap hari Senin dan Selasa. Nah, di setiap hari Senin saya mengasih materi seperti biasa, saya membelajarkan mereka dan di akhir pembelajaran saya biasa memang ngasih mereka tugas dan itu pun tidak banyak-banyak juga ya Bu karena saya berpikir ya kan masih banyak tugas dari guru mata pelajaran lain. Nah, keesokan harinya di hari Selasa ketika saya masuk nih ceritanya, saya lihat, loh, kenapa ada siswa saya pikir itu kurang lebih ada tujuh orang yang tidak datang. Saya lihat kenapa ada 7 orang ini tidak hadir ketika saya melakukan absensi kan bukan? Kenapa ada Ya. 7 orang yang tidak hadir? Ada apa dengan mereka? Saya coba tanya sekretaris. Kenapa ini nggak hadir anak-anak? Apa ada ini suratnya, surat izinnya, surat sakitnya atau gimana keterangannya gitu kan bukan? Si sekretaris tadi menjawab, gak ada pak, mereka takut pak karena tugas mereka katanya nggak siap pak, jadi mereka takut bapak hukum, bapak marahin katanya begitu Bu. Jadi saya bingung sendiri, bagaimana kok bisa seperti itu terjadi pikir saya Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Nah, dari yang Bapak ceritakan, saya bisa dapat informasi ya bahwa sebagian besar murid di kelas 8 itu yang setiap hari Selasa tidak hadir sekolah, kemungkinan karena takut dimarahi oleh Bapak sebab tidak menyelesaikan PR-nya. Begitu ya, Pak ya? Iya Bu. Nah, selanjutnya, apa yang Bapak ingin dapatkan dari akhir percakapan kita ini nantinya, Pak? Saya ingin supaya tadi siswa saya yang 7 tadi terlebihnya supaya mereka bisa lebih aktif lagi hadir di sekolah dan tidak ada bolos begitulah Bu, ceritanya. Bolos lah terbilang saya bilang karena mereka tidak hadir gitu kan Bu ya. Jangan Iya, nanti benar. kesannya mata pelajaran saya ini sepertinya kayak menakutkan sekali Bu. Jadi mereka nggak hadir gitu Bu ceritanya. Oke, Pak. Berarti Bapak menginginkan agar murid yang 7 orang tadi itu yang tidak hadir tadi supaya hadir dan aktif dalam pembelajaran mengerjakan PR-nya. Begitu kan, Pak ya? Iya Bu, benar Bu, benar. Iya. Seperti apa kira-kira kriteria murid yang aktif itu menurut Bapak, Pak? Kriteria aktif menurut saya pastinya mereka hadir di sekolah dulu, hadir mereka di sekolah. Selanjutnya pada saat kegiatan pembelajaran mereka aktif, tidak hanya diam-diam saja duduk datang diam, saya tidak suka yang seperti itu. Nah selanjutnya setiap tugas yang saya berikan pastinya mereka harus kerjakan, itu menurut saya kriterianya Bu. Iya, baiklah, Pak. Berarti ada 3 kriteria ya menurut Bapak tadi ya. Yang pertama tadi harus hadir terlebih dahulu. Kemudian yang kedua aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga selalu mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Seperti itu ya, Pak. Iya Bu, iya benar. Eh, Baiklah, menurut Bapak nih, eh, dari level 1 sampai 10, menurut Bapak murid tadi itu yang 7 orang itu udah di level berapa keaktifannya, Pak? Kalau menurut saya dari ketidakhadiran mereka itu dan sampai kemarin nih Bu ceritanya ya kan, sampai wali kelas mereka datang terkait kehadiran ini tadi, wali kelas mereka datang menjumpai saya, mereka bilang seperti ini, saya mendapat informasi Pak ini dari sekretaris kelas saya, ibu itu bilang seperti itu. Eh, ada beberapa siswa saya atau murid saya yang sering sekali tidak hadir di hari Selasa. Dan kalau menurut informasi yang saya dapatkan dari murid-murid saya, bahwasanya kehadiran mereka itu dikarenakan adanya mata pelajaran Bapak di hari tersebut. Katanya begitu, Bu. Di mana salah saya pikir begitu. Nah, di ketidakhadiran tadi dan di ketidakaktifan mereka tadi,
Saya rasa level murid yang tidak hadir tadi menurut saya di level 4 Bu. Iya, di level 4 menurut saya. Oke, di level 4 ya Pak ya. Iya Bu. Selanjutnya Pak, harapan Bapak seperti apa? Apakah Bapak ingin supaya level murid itu berada di level yang semakin meningkat atau bagaimana? Menurut Bapak, keaktifan mereka itu akan berubah menjadi di level berapa? Seperti itu Pak. Eh, Menurut saya yang saya harapkan pastinya level mereka itu maunya berubah lah ya. Harapan saya mereka itu berada di level, setidaknya di level 8 begitu saja Bu, di level 8 saja menurut saya. Dengan mereka hadir ke sekolah, tidak hanya sebatas datang duduk diam saja di pembelajaran dan mengerjakan tugas mereka, karena sudah saya bilang sama mereka Bu, tidak pun benar tugas kalian ini tidak apa-apa, mari nanti kita koreksi bersama, begitu saya tekankan selalu Bu. Gitu ya Pak ya. Baiklah, kira-kira Pak, hal menarik apa yang dapat Bapak buat dalam membantu meningkatkan keaktifan belajar murid tadi Pak? Hal menarik, hal menarik ya, saya rasa saya bisa Bu menerapkan ice breaking ya. Iya iya, ice breaking seperti membuat permainan-permainan yang melatih mindfulness mereka nih, fokus mereka. Saya juga bisa menerapkan misalnya seperti kegiatan bernyanyi ya Bu ya. Saya akan menerapkan itu nanti di awal pembelajaran Bu. Baru selanjutnya saya akan, oh iya kebetulan kami ada fasilitas sekolah Bu. Ada infokus dan speaker. Oh iya, bisa saya Ya. gunakan nanti tuh Bu untuk pembelajaran, bagaimana lah supaya sisi siswa tadi tidak merasa bosan di 3 les tadi, supaya merasa tertarik dan tidak ngantuk begitu Bu. Iya, jadi Bapak ingin memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada ya Pak, dengan penggunaan speaker seperti itu ya. Kemudian membuat games, membuat ice breaking, kemudian bernyanyi gitu. Iya Bu. Kira-kira Pak, apa ada hal yang lebih lagi yang meningkatkan kemampuan mereka untuk menjadi aktif lagi Pak? Apa lagi ya kira-kira? Eh saya saya akan coba terapkan ini Bu. Saya akan coba membuat diskusi-diskusi kepada mereka di pembelajaran saya nanti. Setelah breaking tadi, saya akan buat pembelajaran yang berbasis diskusi. Bahkan kalau memungkinkan di materi saya tersebut, boleh saja sebetulnya kami Bu pergi ke luar kelas, ke lingkungan sekolah misalnya, ke lapangan, sesuai dengan materi pastinya kan Bu ya. Iya, jadi sudah banyak ya Pak rencana-rencana yang Bapak ingin lakukan seperti itu ya. Seperti tadi ice breaking, bernyanyi, penggunaan infokus, dan membuat kelompok-kelompok diskusi. Berarti semuanya itu akan Bapak terapkan nantinya ya? Iya Bu, benar Bu. Iya. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak akan memulai menerapkan pembelajaran yang menarik tadi di kelas 8 tadi Pak? Saya rasa saya akan terapkan minggu depan saja Bu ya. Karena pastinya saya akan merancang nih bagaimana pembelajaran yang mau saya lakukan, ice breaking seperti apa yang mau saya buat, bagaimana lah supaya bisa baik nantinya kan Bu ya. Iya, iya benar Pak. Artinya ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, pasti hasilnya nanti akan lebih maksimal ya Pak ya? Iya Bu, benar Bu. Oke deh Pak. Nah sekarang kita sudah berada di ujung percakapan nih Pak Sabar. Sampai di titik ini, bagaimana Bapak memandang situasi Bapak dalam mencari cara agar si murid yang kurang aktif tadi bisa menjadi aktif? Dan apa yang kira-kira Bapak dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Tadi ternyata sudah saya dapatkan begitu Bu ya. Dengan tadinya nih saya pikir-pikirkan sendiri sampai penat pikiran saya, bagaimana lah caranya. Ternyata ketika saya berdiskusi dengan Ibu, saya dapat pencerahannya, misalnya tadi dengan melakukan ice breaking ya, permainan tadi ya kan bukan, saya bisa bawa mereka keluar, pemanfaatan fasilitas seperti infocus dan speaker ya Bu ya. eh Iya, Pada sampai pada di ujung percakapan kita ini, eh, saya merasa senang begitu Bu. Saya akhirnya mendapatkan solusi dari apa yang saya pikirkan selama ini.
Begitu, Ibu. Iya, iya. Baiklah Pak, saya senang mendengar ungkapan perasaan Bapak seperti itu ya, atau refleksi Bapak gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, saya pasti semakin penasaran nih dengan hasilnya nanti bagaimana. Saya tunggu kabar ya dari Bapak ya. Baik, Ibu. Iya, ya. Saya akan kabari Ibu bagaimana nih nanti ceritanya. Oke Pak, jadi sampai di sini dulu percakapan kita malam ini ya Pak ya. Baik, Ibu. Selamat malam Pak. Selamat malam juga, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama Pak. Baik.